Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafrin Ramadhani, Prodi Perbankan Syariah Kelompok 1. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari Midtes mata kuliah Ulumul Hadis. Materi pertama yaitu pengertian, sejarah perkembangan, dan cabang-cabang Ulumul Hadis. Yang pertama, pengertian Ulumul Hadis. Ulumul Hadis berasal dari dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm. Jadi berarti ilm yaitu ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulumul hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Para ulama hadis membagi ilmu hadis menjadi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang khusus hubungan dengan riwayah adalah ilmu hadis yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi SAW dan perbuatannya, serta periwayatannya, pencatatannya, penguraiannya, serta lafaz-lafaznya. Sedangkan ilmu hadis diroyah yaitu ilmu hadis yang khusus yang bertujuan untuk mengetahui hakikat, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukum keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis dan yang diriwayatkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sejarah perkembangan hadis. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan perkembangan hadis itu sendiri. Hanya saja belum dinyatakan sebagai ilmu spesifik. Pada masa Nabi SAW, di tengah-tengah sahabat hadis tidak ada persoalan, karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenaran atau menemui sahabat lain yang dapat dipercayai untuk mengonfirmasinya. Sedangkan setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar tahap awal. Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan oleh seseorang kecuali orang tersebut dapat mendatangkan saksi untuk mendapatkan kebenaran untuk riwayat yang disampaikannya. Ketika mulai terjadi konflik politik antara pendukung Ali dan Ali Muawiyah yang memicu menjadi beberapa kelompok Syiah yang muslimin, setelah itu terjadi pemalsuan hadis dari kelompok-kelompok. Perkembangan ilmu hadis mencapai puncak dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijriah pada penggabungan dengan beberapa ilmu yang berkembang pada abad sebelumnya secara terpisah dan secara berserakan. Yang ketiga yaitu cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama ilmu rijal al-hadis, ilmu al-jar al-takdir, ilmu fananil mubahamat, ilmu muktalif al-hadis, ilmu ilaih al-hadis, ilmu garibi al-hadis, ilmu asbab wurudul al-hadis, ilmu mustalah al-hadis. Materi yang kedua yaitu pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah sampai masa sekarang. Langsung saja, yang pertama pembukuan hadis pada abad kedua Hijriah. Periode ini dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah angkatan kedua, mulai Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai akhir abad kedua Hijriah, menjelang akhir masa dinasti Abbasiyah angkatan pertama. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa penulisan dan pengkodifikasian hadis secara resmi, dikarenakan instruksi khalifah dan beberapa perihal yang menjadi latar belakang tercetusnya kegiatan tersebut. Pada pembahasan kali ini akan memuat pembahasan terkait latar belakang pengkodifikasian pada abad kedua Hijriah. Ciri-ciri
pengkodifikasian hadis pada abad kedua sampai kegiatan penyaringan hadis terhadap periwayatannya yang dianggap palsu. Dengan demikian, latar belakang atau motif Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi pengkodifikasian atau pembukuan hadis ialah yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi bercampur dengan hadis. Yang kedua, telah makin banyak para perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu daerah Islam yang semakin meluas, peristiwa-peristiwa yang dihadapi Islam semakin luas dan kompleks. Yang keempat yaitu pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Selanjutnya yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Periode ketiga ini dimulai sejak masa akhir pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama atau Khalifah Al-Ma'mun sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua Khalifah Al-Muqtadir. Masa ketiga ini masa mentahsihkan hadis dan menyaringnya dimulai abad ketiga sehingga akhir abad ketiga Hijriah ini merupakan puncak usaha pembukuan dari 250 hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Jurayj, kitab Al-Mutawattah, Imam Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan menghafal hadis mengumpulkan semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dari sebuah negeri ke tempat negeri lain untuk mencari hadis. Hampir seluruh aspek keislaman berkembang pesat di abad ini, tak terkecuali ilmu hadis. Dalam perkembangan ilmu hadis telah terjadi kegiatan yang pesat dalam rihlah hadis atau penggembaraan hadis, penyusunan biografi perawi hadis, al-rijal al-hadis, dan pengembangan pengkodifikasian bentuk penulisan. Pada abad keempat yaitu periode ini muncul pujangga-pujangga abad keempat, ahli abad keempat ini dan seterusnya digelari oleh muhtafirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau dari kitab-kitab mutakdimin, yaitu sedikit sekali yang dikumpulkan dari usaha mencari usaha sendiri kepada penghafalnya. Selanjutnya itu materi yang ketiga, hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Yang pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada periode inilah hadis hadir sebagai sebuah sabda, akwal, af'al, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berfungsi menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari dua sumber utama ajaran Islam yang harus diketahui, dan hadis ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam karena hadis adalah suatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Mengenai kapan munculnya hadis ini terdapat pendapat di kalangan ilmuwan. Menurut ulama hadis itu adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang dibuat oleh Nabi SAW beliau sejak lahir sampai wafat. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis hanya sebatas informasi dan Nabi mengenai hukum saja, dan mengenai hukum kelahiran dan yang segala sesuatu yang menyangkut syariat tidak dikategorikan sebagai hadis. Berbeda dengan ulama di atas, ulama ahli sejarah hadis memulai periodisasi dari awal kenabian sampai wafatnya Nabi. Artinya hadis dimulai sejak Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, dan masa kenabian ini sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu hadis pada masa sahabat atau Khulafaur Rasyidin. Periode ini disebut sebagai zaman kehati-hatian dan penyederhanaan riwayat. Periode ini terjadi pada Khulafaur Rasyidin atau zaman sahabat besar, yakni dimulai sejaknya wafatnya Rasul sampai berakhirnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
Rasulullah SAW sebelum wafatnya sudah meninggalkan pesan sebagai pedoman hidup berupa Al-Quran dan Al-Hadis yang harus dipedomani dalam sebuah aspek kehidupan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, penulisan hadis tersebar secara terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa Umar bin Khattab ada pelarangan untuk memperbanyak periwayatan hadis dengan maksud agar para sahabat mencurahkan perhatian mereka terhadap penyebaran Al-Quran. Mungkin itu saja materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.